Selamat malam Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam, Bu Hera sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah, semangat-semangat teman-teman. Syukurlah. Apa, Pak? Saya bilang syukurlah kalau masih sehat semua. Iya, Pak. Tes. Testing. Selamat malam Pak Abdul. Masuk. Selamat malam Pak Tua. Mahasiswa-mahasiswi tauladan. Dosennya udah ada. Pak Fremensius. Siap Pak. Gimana kabar Pak Abdul? Baik-baik Pak. Oh, ya. Sehat selalu. Kalau di tempatku kabarnya baik, cuma cuacanya nggak karu-karuan ini. Hujan lah. Dosennya belum ada ya? Belum Pak. Pak Prumen dari NTB bukan ya? Lupa lagi, maaf. Saya NTT Pak Hasbi. Nusa Tenggara Timur. Oh, dari Selamat malam, NTB. Pak.
Ya, satu kabupaten dengan komodonya, Pak Hasbi. Malam juga. Pak Habib. Dekat dengan Labuan Bajo ya, Pak? Ya, itu kabupaten saya, Pak. Saya warga baru di kelas ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam kenal. Ya, salam kenal, Pak Nova. Salam Saya kenal sama dari kembali, Jawa Pak. Barat, Pak Nova. Selamat malam, Ya, Pak. Salam kenal juga, Pak Nova. alhamdulillah ya. Bisa berkumpul di kelas E akhirnya. Kemarin saya di kelas C, Pak. Ya Pak, Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Mohon maaf, saya masih di perjalanan ini sambil ini. Hari kemarin hari pertama belum bisa ikut kelas. Insya Allah hari ini mungkin. Bu Guru sudah mencatat Bu Guru ya. Halo Bu Guru. Bu Guru mana, Pak Abdul? Di sini kan banyak guru-guru, Pak. Guru apa, Pak Abdul? Nah, macam-macam, Pak. Guru macam-macam di sini. Wih, hebat kalau banyak yang macam-macam mah. Pak Rail belum masuk ya? Belum bergabung ya, Pak Abdul? Belum kelihatan, Pak. Diamankan saja kalau Pak Rail. Saya ada teman di kelas ini, Pak. Mas Cepi, Pak. Mas Cepi udah gabung belum ya? Sekampung, Pak. Udah. Sudah, Pak. Oke, aman. Mas Cepi sehat ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Pak Nova. Ya, Mas Cepi. Terima kasih kemarin udah dibantu masuk kelas E. Absensi jangan lupa Bapak Ibu semuanya. Absensi di mana, Pak? Di tadi udah ada belum ya? Belum ada, Pak. Belum ada di Oh, stadion. belum ada. Iya, saya juga belum cek gitu. Waduh, saya udah cek ada. Aduh, ketinggalan. Yang pertama di dalam Tunggu materinya 1 minggu ya, sekarang mah enakan. Ya, cukup segitu aja, Pak. Nggak usah dilanjut dulu. Absen belum bisa ya?
Belum, Bu. Belum, Bu. Belum bisa absen kita. 19.46 waktu Indonesia Tengah. Oh, sekarang itu Bulia ya. Iya, Baru Pak. sadar. Kirain bukan Bulia. Bu Ayu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Gimana udah cair adik-adik siltapnya? ADD-nya belum cair, menunggu dari Kemendagri untuk apa? Verifikasi berkas, katanya baru bisa cair bersama. Hai Atar. Bersama sekalian sama perangkat daerah. Cuman kalau DDS-nya sudah ada karena lewat KPPN kan, Bu. Berarti dana desanya sudah cair ya? Dana desa sudah, Bu. Kita sudah salur untuk BLT DD-nya sampai bulan Maret. Sama juga desa dampingan saya 4 desa sudah cair semua untuk DDS-nya. Plus BLT. Iya, BLT juga. Tinggal menunggu yang itu, Bu. Gajinya 8% belum ya? Oh. Kami juga sudah pengajuan untuk siltap. Katanya nanti lepas Idul Fitri. Waduh. Nggak gajian dong lebarannya. Iya, nggak gajian. Nggak apa-apa. Kalau kami sih udah boleh. Udah pengajuan semua desanya. Tinggal nunggu cair aja. Ya, berkas saya sudah di keuangan, sudah di bagian keuangan. Tinggal tunggu dipanggil saja dari orang dari sana WA nanti. Sebelum datang tanda tangan kwitansinya, baru saya bisa melakukan transaksi lewat Kasda online. Kita sudah online kan sekarang. Ya. Mbak Ayu, dosennya nih. Dosen sudah ada. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini materinya sudah terlihat. Sebentar. Ya, oke, untuk di semester ini saya di sini mengampu mata kuliah ekonomi manajerial masih dengan kualitatif dan kuantitatif. Untuk di ekonomi manajerial ini suaranya keluar nggak? Sudah ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Sudah keluar. Suaranya ada? Suara saya ada? Suaranya Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Masih tidak berubah suara Ibu. Jadi untuk di ekonomi manajerial ini antara hitungan dengan kuantitatif dengan kualitatif 60-40 ya. 60 di kuantitatif, 40 di kualitatif. Ya. Artinya di sini masih ada beberapa bab yang akan kita bahas secara teori, secara kualitatif. Di samping itu juga untuk kuantitatifnya 60%. Ya, jadi masih tetap dengan hitungan, dengan angka-angka. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk kontrak perkuliahan, seperti biasa saya minta tolong ditegaskan dengan kelas ini ya. Tidak ada lagi permasalahan kehadiran, sudah kita berulang kali bahas di semester kemarin. Terkait tugas juga sama. Ya, ada tugas
ada tugas pra UTS dan tugas UAS, di mana tugas akan saya berikan seminggu sebelum seminggu sebelum ujian berlangsung. Untuk UTS dan UAS nanti akan menggunakan e-study dan dibantu seperti biasa. Kalau bermasalah, ya, tolong lebih aware lagi ya untuk UTS dan UAS-nya. Kalau memang ada kendala dengan jaringan, segera dikonfirmasi. Ya, jangan sebulan sesudahnya baru konfirmasi masalah ujian. Tolong ini jadi perhatian juga untuk teman-teman. Karena banyak sekali semester lalu 2 minggu setelah ujian baru dikonfirmasi. Sedangkan kami dosen ada keterbatasan waktu untuk penginputan nilai. Jadi tolonglah kerjasamanya. Kalau teman-teman butuh nilai, ya lebih lagi. Oke, untuk di ekonomi manajerial ini, untuk pertemuannya kita ada 14 kali pertemuan, termasuk 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Ya. Pertemuan 1 sampai 6 itu materi pra UTS. Kemudian pertemuan ke-7-nya nanti UTS. Pertemuan ke-8 sampai 13 itu adalah pra UAS, dan pertemuan ke-14-nya adalah UAS. Untuk di pra UTS diharapkan diperhatikan kehadirannya, karena untuk pra UTS full hitung-hitungan, kecuali pertemuan pertama malam ini ya kualitatif, tapi pertemuan ke-2 sampai ke-6 itu semua full hitung-hitungan. Itu untuk pra UTS. Untuk pra UAS pertemuan ke-8 sampai 10 itu hitung-hitungan kuantitatif, 11 sampai 13 kualitatif. Ya, untuk di pra UAS 50-50 antara kuantitatif dengan kualitatif, tapi di pra UTS full semuanya kuantitatif. Nah, ini bab untuk di pra UTS. Malam ini nanti pembahasan tentang lingkup ekonomi manajerial. Kemudian ada teknik optimisasi. Kemudian teori permintaan dan penawaran atau demand dan supply. Kemudian ada elastisitas. Lanjutan dari elastisitas ada elastisitas koefisien atau koefisiensi elastisitas. Nanti peramalan. Kemudian di pra UAS-nya nanti ada teori konsumen, teori produsen atau teori produksi, dan teori biaya produksi. Kualitatifnya ada struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli dan monopolistik, serta pasar oli. Yaitu pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Untuk kontrak perkuliahannya tadi sudah ya. Silabusnya sudah. Oke, berarti malam ini langsung saya buka dengan lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial atau managerial economics gabungan kan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan oleh manajemen perusahaan. Yang dimaksud manajemen adalah tingkatan top manajemen. Biasanya adalah mulai dari supervisor, manajer, sampai kepada direksi. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penerapan ilmu ekonomi manajerial. Sehingga definisi dari ekonomi manajerial adalah
penerapan dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan. Yang termasuk dalam perangkat analisis ilmu keputusannya satunya adalah matematika ekonomi yang sudah kita bahas pada semester kemarin. Untuk membahas bagaimana cara suatu organisasi mencapai target dengan cara yang efektif dan efisien. Itu adalah garis besar dari definisi ekonomi manajerial. Dan skema, maka ruang lingkup ekonomi manajerial adalah seperti berikut. Ya. Terdapat sebuah permasalahan dalam manajemen perusahaan, dalam mengambil keputusan. Maka untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah tersebut perlukan pengaplikasian dari teori ekonomi. Di mana cara teorinya, ilmu teori ekonomi terdiri dari makroekonomi dan mikroekonomi. Di sini nanti teman-teman juga akan mendapatkan ilmu teori ekonomi. Ya. Itu mungkin di semester 3 atau di semester 2 berjalan ini. Saya kurang tahu. Yang adalah makroekonomi dan mikroekonomi. Kemudian untuk ilmu keputusannya, ini bukan mikroekonomi, makroekonomi ya. Tapi adalah matematika ekonomi dan ekonometri. Ya. Koreksi di ilmu keputusan. Itu bukan mikro dan makro, tetapi matematika ekonomi dan mikroekonomi. Ekonometri. Nah, dari ilmu teori tersebut dan ilmu analisis keputusan tersebut muncullah ekonomi manajerial, yaitu aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial sehingga diperoleh solusi yang optimum untuk keputusan manajerial. Ini adalah skema dari ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, keterkaitannya dengan ilmu teori ekonomi, suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan ilmu teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Untuk teori ekonominya dibagi menjadi 2. Ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya. Seperti yang tergambarkan pada skema. Ada ekonomi mikro atau mikroekonomi dan makroekonomi. Oke, untuk yang di bawah adalah makro ya. Ekonomi mikro adalah serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis, seperti tingkah laku konsumen secara individu, kemudian pemilik dari sumber daya selaku produsen, dan perusahaan bisnis. Sedangkan untuk ekonomi makronya adalah sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, berdasarkan pendapatan, investasi, dan konsumsi harga. Kemudian keterkaitan dengan ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan atau target maksimal. Matematika dan ekonometri serta digunakan juga ilmu statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Matematika ekonomi digunakan untuk memformalkan atau merumuskan, menggambarkan dalam bentuk persamaan. Jadi permasalahan yang ada dari uraian kualitatif masalah akan dibuat secara rumusan atau formulasi. Untuk ekonometrinya, menerapkan peralatan statistik seperti adanya analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasikan model dari postulat oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Nah, jadi untuk di matematika ekonomi digunakan untuk memformulasikan, sedangkan ekonometrinya yaitu digunakan untuk menganalisa. Itu salah satunya dengan statistika. Nah, itulah dua dari keterkaitan ilmu teori ekonomi dengan menganalisa pengambilan keputusan yang akan digunakan dalam ekonomi manajerial ini. Jadi di dalam ekonomi manajerial ini di mana ketika terdapat sebuah permasalahan, maka masalah tersebut akan dibuatkan persamaannya atau dibuatkan formulasinya. Nah, dari formulasi itulah nanti akan dianalisa sehingga bisa menentukan atau mengambil keputusan yang tepat berdasarkan teorinya dan berdasarkan kuantitatifnya atau hitungannya. Nah, keterkaitannya dengan pengambilan keputusan, di mana prinsip dari manajerial ekonomik atau ekonomi manajerial berdasarkan pada alokasinya terhadap sumber daya yang langka atau sumber daya yang digunakan dalam suatu proses perusahaan, yaitu sumber daya manusia, atau manusianya, kemudian itu sumber daya ekonominya atau sumber daya modalnya, kemudian material, sumber daya bahan baku ya, atau sumber daya alamnya, metode yaitu teknik yang digunakan, metode. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menggunakan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya dikolaborasikan dengan alat-alat dan teknik analisis. Di dalam skema yang kedua ini, di mana perusahaan sudah menetapkan tujuannya pada periode mendatang. Nah, dari tujuan tersebut akan dilihat atau dianalisa apa saja permasalahan yang akan dihadapi. Misal dengan target 100 unit, ternyata mesin produksi hanya bisa memproduksi maksimal misalkan 50 unit. Nah, bagaimana solusinya? Nah, permasalahan tersebut harus diuraikan dulu, harus didefinisikan dulu. Apa yang menjadi permasalahannya? Apakah targetnya yang terlalu tinggi sehingga harus disesuaikan dengan kondisi mesin yang dimiliki, atau target bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan dengan cara penambahan mesin. Nah, permasalahan tersebut harus diuraikan sehingga dapat diidentifikasi untuk pemecahan masalahnya atau mencari solusinya. Nah, apakah menambah mesin produksi atau mengurangi apa yang sudah ditargetkan. Nah, kemudian memilih solusi yang terbaik
Misalkan solusi yang terbaiknya didukung dengan kecukupan dari bahan baku, kecukupan dari sumber daya, kecukupan dari manpower-nya, maka dengan adanya penambahan satu mesin produksi akan bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan target yang sudah dianggarkan yang sudah dicanangkan oleh perusahaan. Nah, dari solusi yang sudah diambil adalah solusi yang terbaik, maka solusi tersebut kemudian diimplementasikan menjadi sebuah keputusan dan langkah untuk mencapai target di periode berikutnya. Ya, kurang lebihnya itulah gambaran ekonomi manajerial dalam penerapannya di manajemen atau di perusahaan. Kemudian keterkaitannya dengan ilmu administrasi bisnis, di mana ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan. Nah, ini masih juga menyambung dengan contoh kasus sebelumnya. Yang pertama, area fungsional, akuntansi, keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran, dan manajemen produksi. Seperti case yang sebelumnya, di mana permasalahannya adalah dengan target yang tinggi, tetapi alat produksi atau mesin produksi yang tidak bisa maksimal ya untuk mencapai target. Maka dari bagian keuangan akan melihat bagaimana ekonomi atau keuangan finansial perusahaan, apakah memang bisa dianggarkan untuk pembelian mesin. Kemudian dari manajemen SDM akan dilihat bagaimana dengan manpower yang dimiliki, terutama manpower yang memiliki skill dalam penggunaan mesin produksinya nanti. Seperti itu. Kemudian dari manajemen pemasarannya juga saling berkaitan, ya. Untuk di mana semuanya berkesinambungan untuk mencapai sebuah target. Kemudian ekonomi manajerial mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Dari apa yang sudah saya jabarkan, di mana terjadi sebuah permasalahan, kemudian dirumuskan atau diformulasikan, kemudian dianalisa, dan dipertimbangkan dari berbagai area fungsional bisnisnya. Maka kolaborasi atau integrasi dari ketiga lingkup tersebut jika diimplementasikan dalam pengambilan keputusan, maka bisa mencapai pada tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Nah, kemudian itu tadi keterkaitan antara ekonomi manajerial dengan ilmu administrasi, ilmu pengambilan keputusan, ilmu teori ekonomi. Nah, maka apa sesungguhnya tujuan dari ekonomi manajerial? Ya, penerapan ekonomi manajerial memiliki beberapa tujuan. Ya, untuk apa kita mempelajari ekonomi manajerial dan untuk apa pengimplementasian dari ekonomi manajerial ini? Pertama, dari pengelolaan finansial. Fungsi utama ilmu ini adalah untuk mengelola finansial agar organisasi dapat memperoleh laba maksimal. Hal ini dilakukan dengan menganalisa komponen operasional se-efektif mungkin. Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi mana biaya yang prioritas, mana biaya yang memang harus disisihkan atau harus dihapuskan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari defisit.
Ya. Lebih utama lagi adalah menghindari pada kondisi loss atau kerugian. Yang kedua yaitu metode evaluasinya. Pengetahuan dari ekonomi manajerial dapat digunakan sebagai metode evaluasi dari peraturan yang lama menjadi peraturan yang baru. Jadi mengevaluasi apakah memang peraturan lama masih bisa digunakan atau harus sudah direvisi, di amandemen. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bila terjadi perubahan jajaran pimpinan. Ya, biasanya ini terjadi jika ada perubahan jajaran direksi atau jajaran manajemen, maka akan ada penyesuaian aturan yang berlaku. Ada beberapa aturan yang masih digunakan, ada beberapa aturan yang harus direvisi. Nah, dengan demikian, pimpinan baru bisa menganalisa aturan lama dan mengembangkan manajemen dengan baik. Kemudian penerapan yang ketiga dari ekonomi manajerial yaitu mempermudah dalam penyelesaian masalah. Fungsi yang selanjutnya dari wawasan ini adalah membantu pimpinan dalam penyelesaian masalah. Pembaharuan ekosistem bisnis setiap waktu, karena apalagi memasuki pada era pandemi kemarin, banyak sekali perusahaan yang harus melihat adanya perubahan dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Toko-toko yang tadinya menjual offline maka harus melihat perubahan dan peluang yang terjadi pada era pandemi kemarin sehingga harus merubah konsep penjualannya dari offline menjadi online. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, hal tersebut akan membuat perusahaan menemukan berbagai masalah. Bila manajemen memahami ekonomi manajerial dengan optimal, maka pencapaian perusahaan akan mencapai maksimal. Nah, ini juga yang menjadi keputusan dan imbas juga kepada beberapa perusahaan, beberapa pengusaha ya, pada era kemarin, jika tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada, kemudian tidak bisa membaca peluang, nah maka akhirnya seperti yang terjadi bahwa banyak pengusaha dan perusahaan yang terpaksa gulung tikar, ya, kalau tidak merubah menyesuaikan dari kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu. Kemudian memperbaiki pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Manajemen perlu memperhatikan berbagai aspek dan analisis. Dengan wawasan manajerial yang luas, manajemen perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, biasanya pada poin ini memang banyak dilakukan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan dan biasanya dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dilematis. Seperti contohnya ketika tenaga manusia mulai tergantikan dengan tenaga mesin. Masih terkoneksi? Masih. Oke. Tenaga manusia mulai tergantikan dengan tenaga mesin. Tergantikan dengan sistem. Nah, di sini banyak sekali bentrokan dan dilematis yang terjadi. Nah, di satu sisi dengan peningkatan mesin,
produksi memang bisa memaksimalkan unit produksi yang dihasilkan, tetapi akan mengorbankan dari SDM yang ada. Nah, itulah yang akhirnya di era digital ini sudah sangat menurun ya, dari manajemen SDM ya, karena sudah tergantikan dengan mesin atau sistem. Kemudian di poin 5, mengenal ekosistem bisnis dengan lebih dekat. Ekonomi manajerial memiliki peran dalam mengidentifikasi ekosistem bisnis. Hal tersebut lantaran ilmu ini memiliki kaitan erat dalam pengambilan keputusan yang harus tepat. Ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan. Sebentar ya. Saya lanjut. Ya, saya lanjutkan. Poin ke-6 dari tujuan ekonomi manajerial.
untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, perusahaan adalah suatu organisasi yang bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan yaitu membeli sumber daya atau tenaga kerja, modal, dan bahan mentah, kemudian diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Intinya adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sifat dan fungsi laba. Ada laba usaha, ada laba ekonomi. Ada laba usaha dan ada laba ekonomi. Kalau laba usaha, ini adalah mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya. Itu adalah laba usaha. Tapi kalau laba ekonomi adalah pendapatan usaha dikurangi dengan seluruh biaya, baik itu eksplisit maupun implisit. Ya, kalau laba usaha hanya dikurangi biaya eksplisit. Sedangkan laba ekonomi, di mana pendapatan perusahaan dikurangi oleh seluruh biaya, baik eksplisit maupun implisit. Apa itu eksplisit? Eksplisit adalah biaya yang benar-benar oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input. Input di sini contohnya adalah untuk biaya tenaga kerja, untuk biaya bunga, untuk biaya sewa, untuk biaya pembelian bahan baku, itu adalah biaya-biaya eksplisit. Sedangkan biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan. Tapi gaji pengusaha yang diperoleh ia bekerja untuk perusahaan lain. Ya. Jadi gaji yang diperoleh dari luar perusahaan. Kemudian hasil yang diperoleh perusahaan atas asetnya atau atas investasinya. Misalkan penyewaan lahan atau penyewaan aktiva. Ya, itu adalah biaya-biaya implisit. Nah, itulah tentang sifat dan fungsi laba. Jadi ada laba usaha dan ada laba ekonomi. Kendala-kendala serta keterbatasan dalam perusahaan. Kendala yang pertama, keterbatasan ketersediaan inputan-inputan, ketersediaan SDM, ketersediaan bahan baku akan menjadi kendala perusahaan dalam proses produksi. Kemudian kendala hukum yang dihadapi perusahaan. Kemudian kendala atas keterbatasan ruang pabrik ya, atau keterbatasan modal. Maka nanti juga akan dibahas tentang optimasi terkendala. Perusahaan memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Yang terakhir adalah masalah pemuasan manajemen, di mana manajer kurang mampu memaksimumkan laba, tapi hanya dapat memuaskan pada beberapa tujuan, seperti peningkatan penjualan. Meningkatnya penjualan belum tentu meningkatnya laba. Ya. Meningkatnya penjualan belum tentu meningkatnya laba. Karena bisa jadi meningkatnya penjualan diimbangi dengan meningkatnya biaya-biaya. Maka peningkatan biaya yang lebih signifikan daripada peningkatan penjualannya, maka tidak bisa memaksimalkan laba. Nah, itulah pengantar dari ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, untuk absensi seperti biasa, ya saya screenshot dulu. Nah, saya screenshot dulu untuk absensi. Kalau di list dari apa namanya absensi itu ada sekitar 48 kalau nggak salah. Ya, jadi ini saya
screenshot listnya, nanti saya gimana nih? Oke, nanti saya share yang memang merasa hadir tapi tidak ada di screenshot saya, segera konfirmasi ya. Sebentar. Oke, sebentar. Tuh kan. Mau di screenshot ada yang keluar. Nanti absennya nggak ada, protes. Ya, oke. Dari saya seperti itu. Nanti screenshotnya saya share. Tadi ada beberapa yang sempat keluar. Nanti bisa dikonfirmasi kalau memang ada tapi tidak masuk ke screenshot saya. Oke, cukup untuk pengantarnya ya. Untuk hitungannya kita mulai dari minggu depan. Siap, makasih Bu. Iya, Bu. Disiapkan kalkulatornya untuk alat hitungnya untuk minggu depan. Iya, Bu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa untuk unduh materinya di e-study. Karena itu nanti masuk ke absensi kalian langsung. Siap Bu. Malam itu belum bisa Bu untuk materi. Ya Bu, malam ini tidak bisa mengunduh. Belum ada materinya. Belum ada materi di study. Belum ada di e-study. Iya. Masa saya udah Belum, ikut Bu. di e-study. Belum Tapi ini ada, Bu. belum ada tuh muncul. Kita sudah Mungkin sepertinya Assalamualaikum. Mas Medi ini Udah sehat. diaturnya jam 20 mulainya. Oke, ini berhubung nanti waktu masuk di kelas kedua 19.3 jam berapa? Masuk kelas kedua jam 8 ya? Oke, Jam coba saya Jam cek 8. sebentar. Di e-study karena tadi di e-study saya sudah masuk. Sama Ibu di settingnya jam 20 Bu, baru Jam mulai. berapa? Oh, Sama Ibu di settingnya jam 20 ya. baru mulai. Saya ubah di jam mulainya. Oh, ini berarti saya ketukar dong sama kelas sebelah. Kalau kayaknya tertukar kelas deh. Yang kelas sebelah malah saya setting 18.30. Oke, saya ubah sebentar. Nanti kalau ini langsung diunduh ya, biar nanti masuknya ke rekapan ke teman-teman. Siap, Bu. Kalau di rekapan saya nanti berdasarkan hasil screenshot. Siap Bu. Siap Bu. Ya. Biar nanti nggak ada ini lagi. Coba sebentar saya buka ekonomi manajerial 69 70. Tertukar ya. Aduh, ini siapa sih? Saya nggak mau ini ya cross check absensi di itu. Pokoknya nanti hasil dari yang saya share, kalau memang nggak ada namanya baru dikonfirm ya. Saya nggak mau Siap, Bu. WA-WA. Oh, tertukar kelas ya berarti. Bu. Ya. Tertukar kelas nih di sebelah. Oke, udah saya ganti, nanti bisa di ya, sudah saya update. Assalamualaikum Bu dosen, nama saya ada nggak di absensi Bu? Bapak nanti ya, nanti saya share, hasil share-nya silahkan dicek. Saya nggak mau ngecek satu-satu. Ya, saya nggak mau kerja 2 kali karena Iya, habis Bu, ini saya terima juga kasih Bu masih ada dosen. kelas. Oke, demikian teman-teman.
Nanti segera saya share, silahkan di cross check dan ini udah saya edit waktu mulainya, jadi bisa diunduh. Ada yang sudah coba? Di share di mana ya, Bu? Belum ada, Bu. Belum ada, Apanya Bu. yang belum ada? Belum bisa di-download. Ini tuh kelas yang mana sih ya? Kode kelas kalian yang mana ya? M JPT. Di sini nggak ada keterangan ini lah ya di study. Cuma ada MNKM 203 regular 70. Ini nih kampus kadang juga kayak gini nih bikin menyulitkan dosen juga. Nanti akhirnya dosen yang dikejar-kejar mahasiswa. Dua-duanya ini udah 18.30 semua ini. Kita tidak akan kejar-kejar ibu kok. Kalau di MNKM tadi 203. waktunya udah berubah, Bu. Cuma MNKM? materinya belum ada. 203. MNKM Oh, 203. 203. Iya, Bu. Iya, Bu. MNKM 203. 203 di situ juga 18.30. Iya, Iya, Bu. Tapi 18.30. materinya belum ada, Bu. Di Materinya nggak waktunya ada. udah 18.30. Kalau muncul Materinya belum ada. tepat. Cuma materinya aja kecil. Materinya belum ada. Nih ya. Iya. Iya, Bu, belum ada. Saya screenshot ya. Sudah muncul. Saya screenshot ya. Kalau materi itu udah masuk, cuma jamnya. Udah ada sih harusnya. Ini jamnya belum yang saya rubah, masih jam yang pertama 18.30, 15 Maret. Materinya juga sudah terupload PowerPoint. Di sini belum ada data bahan ajar yang bisa didampilkan. Oke, ini deh. Ya, sama di sini juga belum ada. Ya. Gini deh, untuk yang saya nggak tahu juga nih kampus, menyulitkan banget ini sistemnya. Gini aja deh, saya share di WA group, nanti dicek listnya. Kalau yang namanya nggak ada, bisa diinfo ke ketua kelasnya ya, karena kayaknya di WA group. Siap, Bu. Siap. Iya, Ya, Bu. di WA group nggak bisa di Terima kasih, Bu. komen. Ya, oke, cukup saya share ya. Nanti tolong direspon segera, mumpung masih ada waktu sebelum kalian masuk ke kelas kedua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku deg-degan ya. Apa, Bu? Luar biasa. Kok nggak ada yang nanya jadwal kuliah bulan puasa? Kok rasanya jadi canggung ya ketemu Bu dosen? Gak berani nanya lah. Kan Orangnya sendiri juga. Pak Ketua kelas yang berani nanya, Pak Ketua kelas. Ya harus Satu nanya pintu dulu aja. tentang Satu pintu. jadwal. Pak Bagaimana? Chandra. Bagaimana bisa tanya, Bu? 6 bulan Kita belum ngomong aja sudah diungkit-ungkit masa lalu. Pak Esok lari ke yang sabar aja, Sabar, ya. Pak. Para yang biasanya ngomong Ya kok nanti nggak ngomong tadi. nanti kita suruh ketua kelas aja yang ngomong sama dosen tentang kuliah di bulan puasa. Kalau Gimana kita gitu ya? tembok dia nanti. Kayaknya nanti kalau Ya, yang dikasih pertanyaannya sama Bu dosen. ngomong nanya nanti dosennya marah lagi. Udah tahu kita kan dosennya kayak gimana. Bu dosen sudah berhati-hati juga dengan menghadapi kita ini. Iya. Ya, tetap kita hormati. Nanti biar Pak Ketua kelas Pak Esa Chandra yang menanyakan aja dulu. Iya, saya setuju, Pak. Siap, Abdul. Pak. Ya, tapi Saya kayaknya juga tadi mau Ibu nanya tadi.
membatasi diri untuk saling berinteraksi. Cuman tadi langsung salam langsung. Ya betul Bu Ayu, betul Bu Ayu. Ya Emang sangat emang dari dulu dosen itu emang kayak gitu. Masuk kelas E seperti masuk kandang macan. Ya sabar Pak, yang sabar. Gibah. Begitulah kita cari ilmu. Stop gibah. Malam ini para ben kalem banget. Untung saya kira hilang sinyal Bu dosen tadi. Ini bapak-bapak kebanyakan Ya udah dulu teman-teman ya. Saya pamit. Bapak-bapak jadi ngerumpi semua ini. Sinyalnya itu ke bawah, Pak Rail. Sinyalnya itu ke bawah. Oke, kita ke sebelah. Oke, saya permisi Pak. Pindah kelas Pak. Saya juga permisi. Kelas apa lagi? Masih yang terlambat saya yang dokumenkan. Pindah kelas ya. Berikut. Kayaknya kasih dong. Aku cari dia emosi terserah. Aku chat lagi.
Ay, maigra na. Ako alit ako palibani ka na. Pulas gari. Palibin ray. Ay, mas na sa bani na. Ay, mo di na so. Ay, pala kacuk. Ay, mata kau biru kau. Kau di ikutan si Jaya. Mas asalnya tuh. Masih Jaya jam berapa? Ikutan si Jaya.